Shalom, salam damai, berkah dalam. Selamat jumpa rekan dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita sekarang sudah mulai dengan kitab Pengkhotbah. Kita mulai dengan bab yang pertama dengan judul perikop Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah Pengkhotbah bab pertama. Kita mulai dengan kitab Pengkhotbah karena Amsal sudah selesai. Amsal itu dari Salomo, tetapi Pengkhotbah ini juga sebetulnya dari Salomo. Di sini dikatakan Pengkhotbah. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Anak Daud, Salomo, raja di Yerusalem. Kita kenal Salomo penuh dengan kebijakannya, kebijaksanaannya. Di sini di bab yang pertama disebut segala sesuatu sia-sia. Kenapa sia-sia? Kalau sia-sia, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Benar juga. Kita capek-capek naik ke gunung, setelah itu turun lagi. Saya pernah ikut naik gunung ya, waktu SMA dulu. Ikut tim pecinta alam, naik gunung. Lalu teman saya yang lain bilang, ngapain capek-capek naik ke gunung tinggi-tinggi, nanti turun lagi. Ya saya pikir betul juga ya. Ngapain capek-capek naik gunung tinggi-tinggi, susah-susah, bahaya pula, nanti turun lagi. Nah itu kalau orang yang melihat dari sisi yang lain, melihat sesuatu sia-sia. Tapi memang ada betulnya, tetapi juga ada salahnya. Ya, kita hidup di dunia ini namanya juga harus mikul salib. Sebab tanpa salib tidak ada keselamatan. Jadi kalau orang Kristen mengira bahwa bisa mendapat keselamatan tanpa mikul salib, itu suatu yang sia-sia. Nah itulah yang disebut dengan sia-sia. Tetapi jerih payah yang kita lakukan dalam memikul salib, mengikut Yesus, tidak akan sia-sia. Ya, jadi kita melihat dari sisi rohani. Kalau dari sisi fisiknya memang kita ini mengejar apa di dunia ini, itu akan sia-sia. Mengejar, mengumpulkan banyak uang, harta, punya banyak rumah, mobil yang terbaru, motor yang terbaru, handphone yang terbaru. Untuk apa-apa? Untuk apa? Nanti juga akan minta lagi yang baru. Seperti ini dikatakan. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang.
tapi bumi tetap ada. Kita ingin sesuatu, nanti ya akan ingin lagi. Lihat ini, angin bertiup ke selatan. Ngapain? Kenapa angin bertiup ke selatan? Nanti juga akan berputar ke utara, lalu terus menerus ya berputar. Demikian juga sungai, dikatakan mengalir ke laut, tapi kok laut tidak menjadi penuh ya. Nah, jadi sia-sia. Ya, ini adalah sebuah seperti puisi, karya kesusastraan. Ya tentu ini adalah hukum alam. Jadi tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Dari sisi duniawi ya memang mata tidak kenyang melihat. Demikian juga kalau kita punya handphone. Udah dapat handphone yang terbaru, nanti ada mode yang terbaru lagi. Dan mata tidak akan kenyang untuk melihat yang terbaru. Yang lama akhirnya dijual, diganti yang terbaru. Tidak akan pernah kenyang mata melihat. Pengennya yang baru terus. Motor yang baru, sudah tua, sudah 10 tahun, diganti. Nggak akan pernah kenyang, nggak pernah puas. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Ya handphone baru, modelnya, tetapi handphone ya tetap saja handphone ya. Dari dulu sudah ada handphone, sekarang ada handphone, nanti juga ada handphone. Maksudnya seperti itu. Jadi ini seperti karya kesusastraan. Tetapi dalam sisi rohani, ketika kita melihat bahwa penderitaan kita, usaha kita itu tidak sia-sia. Di dalam Tuhan yang benar tentunya. Di dalam Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus, usaha kita, jerih payah kita tidak sia-sia. Tetapi kalau kita tidak di dalam Yesus, jerih payah kita akan menjadi sia-sia. Kita capek-capek mengumpulkan duit, nanti yang menikmati juga orang lain. Ya kita, setiap orang nanti akan mati. Orang juga tahu bahwa kalau mati uang tidak dibawa. Capek-capek mengumpulkan harta, punya banyak rumah, nanti rumah kita cuma satu nanti. Apakah di surga atau di neraka. Jadi sia-sia apa yang kita kumpulkan di dunia ini kalau kita tidak mengumpulkan di surga. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di klik like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Pengkhotbah. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.